Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Jadi sekarang kita akan membahas bagaimana melakukan layout pada sebuah peta. Jadi anggaplah kita telah selesai mendigitasi, kemudian mengisi database, kemudian menghitung luasan dalam Polygon dan Polyline ini. Jadi selanjutnya adalah proses layout. Jadi misalnya lah kita ingin membuat peta administrasi, ya. Jadi untuk wilayah kecamatannya ini kan sudah terbagi atas beberapa wilayah atau beberapa desa ya. Jadi untuk proses layoutnya sebelumnya kita lakukan simbologi dulu. Jadi masuk ke properties, kemudian teman-teman pilih simbologi. Nah, jadi pada window layar propertiesnya ini silakan tekan klik di simbologi. Kemudian untuk memberikan warna pada tiap-tiap wilayah, tiap-tiap daerah pada poligon ini, silakan teman-teman pilih categorize. Jadi dia akan mengkategorikan. Jadi silakan klik value-nya masukkan desa atau kelurahan. Jadi kan di pada tahapan sebelumnya itu kan kita sudah mengisi field-nya ya. Jadi hanya ada dua field, ada field untuk ID dan ada untuk desa atau kelurahan. Kita pilih desa, kemudian kita klik classify. Jadi akan muncul beberapa nama-nama desa yang telah kita inputkan sebelumnya di field-nya. Kemudian ini centangnya dihilangkan saja. Kemudian untuk colornya, jadi dia karena kita pilihnya random, jadi makanya warnanya akan random saja. Kemudian tekan OK. Nah, warnanya untuk masing-masing atau tiap-tiap desa akan berubah ya, berbeda-beda. Kemudian selanjutnya kita masuk pada layout. Jadi layoutnya itu tekan pilih project, kemudian pilih layout manager. Nah, akan muncul window layout manager seperti ini. Silahkan teman-teman klik create. Kemudian terserah namanya, misalnya kita akan buat peta administrasi ya, saja administrasi, admin kecamatan saja. Kemudian tekan OK. Nah, jadi ini adalah window dari layoutnya ya. Jadi ini ada beberapa toolbar-toolbarnya. Kemudian untuk menampilkan peta ke dalam kertas ini, silakan pilih teman-teman pilih add map ya. Kemudian add map, silakan tempatkan kursornya di lokasi kertas yang diinginkan. Misalnya kita posisikan di sudut kiri, kemudian di drag mouse-nya, kemudian drag sampai ke bawah kira-kira seperti ini, seperti menggambar peta ya. Jadi silakan disesuaikan seperti ini. Nah, akhirnya petanya muncul di layout kertasnya. Kemudian untuk item propertiesnya itu misalnya ini kan sudah ada skala, kemudian ada GLS. Jadi untuk skalanya ini kan ada skala 320.000 sekian-sekian. Karena mungkin penempatan petanya masih bisa di zoom lagi atau lebih diperbesar, makanya bisa kita rubah skalanya, misalnya kita tulis 280.000 coba. Nah, sudah pas. Akan disesuaikan, kalau memang belum pas silahkan dirubah di skala ini. Kemudian teman-teman ini CRS-nya. Misalkan CRS-nya disesuaikan dengan zona UTM-nya. Jadi ini karena UTM-nya di zona 50N, misalkan tekan 50N. Kemudian apa lagi ya? Selanjutnya grid-nya. Kita bisa buat grid. Grid ini kita add ya. Kemudian kita modifikasi. Silakan pilih tipenya, misalnya kita mau grid yang cross. Kemudian masukkan intervalnya, misalnya kita masukkan interval kira-kira kita pakai 10.000 ya. Coba 10.000, jadi Y-nya juga sama 10.000. Mantap. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya bisa di apa ya? Pokoknya di sini beberapa settingan untuk gridnya. Kemudian kalau mau ditampilkan
gridnya di luaran line ini, bisa diklik draw koordinat. Jadi sudah muncul koordinatnya. Jadi ini mungkin kita bisa rubah ini menjadi vertikal ya. Misalnya untuk levelnya itu ini kan masih horizontal, bisa dipilih vertikal. Kemudian right-nya juga dipilih vertikal. Terserah mau vertikal descending atau vertikal ascending. Jadi terserah teman-teman. Jadi layout ini bisa teman-teman sesuaikan kalau memang teman-teman anggap wah kayaknya terlalu mepet di kertasnya, bisa disesuaikan. Jadi bisa digeser-geser juga ya. Terserah dari kreativitasnya teman-teman. Kemudian ini juga bisa kayaknya bisa dinonaktifkan ya, misalnya kita hanya mau sebelah sini dengan bawah di topnya bisa di disable. Kemudian untuk right-nya juga di disable saja seperti ini. Jadi ini kan sama, kiri kanan atas bawahnya sama, kiri dengan kanan ini sama, kan atas dengan bawah juga sama. Jadi bisa juga di seperti ini modelnya. Kemudian selanjutnya bisa di teman-teman, jadi untuk settingan gridnya ada sini. Kemudian biasanya kan peta kan ada legenda ya kan. Jadi misalnya teman-teman mau menampilkan legenda atau legend, misalnya klik add item, kemudian add legend. Misalnya kita tempatkan di sini legendnya. Nah sudah tampil, ada jalan, ada nama dari kecamatannya. Kemudian untuk settingan legendnya bisa disetting di sini. Silakan di otak-atik teman-teman. Jadi misalnya fontnya, untuk settingan fontnya silahkan dipilih sesuai dengan kemauan teman-teman. Jadi pada dasarnya sebenarnya apa ya, untuk layout jika dibandingkan layout di ArcGIS dengan di layout di QuantumGIS ini, sebenarnya saya lebih sukanya di ArcGIS ya, lebih mudah dan apa ya, lebih lebih rapi lah cara settingan. Jadi mungkin kalau teman-teman juga mungkin sudah expert di QuantumGIS ini, mungkin teman-teman kalau ya bisa lah men-setting apakah diberi kotak, kemudian diberi garis pinggir atau garis bingkainya. Jadi itu terserah tergantung dengan kreativitasnya teman-teman. Jadi ini hanya contoh sederhana dalam pembuatan peta dan sampai ke tahap layout ya, menggunakan software yang contohnya menggunakan Quantum GIS. Kemudian juga bisa kita tambahkan arah mata angin, add north arrow ya. Jadi silahkan ditempatkan misalnya di sebelah sini. Jadi ini hanya contoh ya, jadi ya asal-asalan lah. Tapi nanti teman-teman buatnya jangan jangan asal-asalan seperti ini, hanya contoh. Jadi silahkan teman-teman explore toolbar-toolbar yang ada pada Quantum GIS ini. Jadi arrow-nya ini, kemudian skalanya juga ada di sini, add scale bar. Jadi scale bar ini scale bar itu kan yang modelnya skala batang seperti ini ya kan. Nah scale bar-nya itu bisa di setting di mana nih, sini settingannya. Nah ini scale bar, jadi item propertiesnya silahkan di setting, misalnya scale bar unitnya mau pakai kilometer ataupun meter, terserah dari teman-teman. Jadi kemudian single box apakah mau double box, silahkan dipilih, dipilih sesuai dengan sesuka hatinya. Kemudian apalagi ya, mungkin seperti ini ya. Jadi ini hanya peta dasar atau peta sederhana yang kita buat, kemudian kita lakukan proses layout. Jadi terserah mau teman-teman. Jadi ini juga kalau mau diganti model apa petunjuk arah mata anginnya, silahkan dirubah dari sini.
Jadi silahkan terserah teman-teman maunya yang mana. Silahkan dieksplor untuk menu-menu yang ada pada layoutnya ini. Mungkin karena kita kan hanya sekedar memberikan gambaran bagaimana membuat peta atau menyusun peta berbasis GIS. Nah, kebetulan contohnya kita hanya menggunakan software Quantum GIS karena mungkin saya anggapnya Quantum GIS ini agak lebih ringan lah dibanding ArcGIS. Kan tidak semua, saya tahu tidak semua teman-teman mempunyai atau memiliki laptop yang dengan kapasitas yang bisa mengangkat aplikasi atau software ArcGIS, makanya saya pakai yang agak ringan-ringan saja. Nah, kemudian biasanya kan di layout peta itu ada namanya etiket ya, jadi dibatasi dalam sebuah garis kotak di sini bagian sini biasanya bisa kita tambahkan kotak-kotak di add item, kemudian pilih add shape, kemudian add rectangle, kemudian silahkan di drag sesuai dengan keinginan. Misalnya kita maunya sampai di sini. Ini kan dia berwarna putih, artinya dia legend dan arrow nor arrow di sebelumnya itu kan tertutup, makanya bisa di setting di stylenya di main properties style, kemudian kita bisa pilih simple fill. Kemudian simple fill-nya ini fill color-nya ini bisa kita transparan ya, transparan seperti ini. Ya, kita kelihatan seperti itu. Kemudian ya, saya kira kurang lebih seperti ini tampilannya. Kalau mau ditambahkan garis di sini bisa lagi, silahkan di add, caranya sama seperti tadi. Jadi ini tergantung dari kreativitasnya teman-teman. Kemudian pilih simple fill-nya, kemudian untuk fill color-nya dimatikan seperti ini kurang lebih ya. Kemudian bisa juga ini kan kita belum tahu kita akan set-nya di kertas apa. Ya, kita juga bisa pilih jenis kertasnya, misalnya di pack setup. Ini kan sudah A3 ya, seperti ini. Nah, untuk proses finishingnya ya, jadi biasanya kan kita melakukan ekspor, kita merubah layout ini ke dalam bentukan JPEG ya, atau gambar. Jadi teman-teman bisa melakukan ekspor di menu layout, kemudian teman-teman pilih export as image ya. Jadi seperti ini. Jadi misalnya teman-teman ingin save, silakan tuliskan apa namanya, misalnya admin kecamatan 2, karena sebelumnya saya sudah save as ya, ke admin kecamatan 2, kemudian di save. Untuk resolusi saya biasanya pakai yang 500 biar lebih resolusinya tinggi. Kemudian save. Oke, jadi ketika ada tanda seperti ini ya, proses layout ekspor layoutnya ini sudah sukses. Kemudian bisa dicek di local disknya, di lokasi penyimpanan di mana tadi ya, di sini di F. Kemudian di latihan kita tadi simpannya di raster, jadi ini sudah ada admin kecamatan 2. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi ini kan hanya peta peta standar ya. Intinya ini tergantung kreativitasnya teman-teman nanti. Apakah mau ditambah, misalnya mau nambah logo universitas, kemudian judul peta itu kan ada di itemnya. Nanti silakan teman-teman setting dengan ini sendiri. Saya rasa cukup sekian ya untuk materinya kita bagaimana mengenai layout sampai kepada ekspor di bentuk JPEG atau image. Nah, kemudian selanjutnya saya akan memberikan tugas. Jadi ini tugas terakhirnya dari saya. Jadi ini kan pertemuan, saya kurang tahu apakah sudah pertemuan 11 ya, tidak salah. Ini pertemuan 11. Silahkan nanti di pekan depan teman-teman hubungi dosen selanjutnya. Jadi itu kan partnernya saya adalah Pak Ian ya, dengan Pak Nursyam kalau tidak salah di kelas A. Tapi untuk kelas A-nya silahkan ikut saja di Pak Ian.
Jadi nanti ketemu Pak Ian, akan mungkin Pak Ian akan membawakan beberapa materi dengan memberikan juga tugas besarnya. Jadi untuk tugas selanjutnya ini saya akan memberikan tugas kecil saja ya. Jadi silakan cek di lentera nantinya saya akan memberikan tugas di lenteranya. Jadi saya rasa cukup sekian ya. Jadi mulai dari proses georeferencing, kemudian hingga ke proses layout ekspor ke image ini, saya rasa teman-teman sudah bisa lah untuk membuat sebuah peta sederhana. Atau bahkan mungkin jika dipelajari lebih mendalam, mungkin teman-teman bisa membuat peta yang sudah profesional lah di bidang GIS seperti itu. Jadi terima kasih atas perhatiannya teman-teman dan mohon maaf jika ada salah kata ataupun perbuatan yang saya mungkin kurang enak kepada teman-teman selama proses belajar mengajar kita dari mulai pertemuan pertama hingga pertemuan kali ini. Mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.